Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur buat Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka melakukan kegiatan diskusi pada pertemuan kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 9 tidak akan perpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja kami akan menyebutkan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Foni Redani, sebagai moderator. Yang kedua ada Aulia Yuda Irawan Sigit Siregar dengan NIM 20031003. Yang kedua ada Riendo Prandiva Y dengan NIM 20031099 dan saya sendiri Foni Redani dengan NIM 20031036. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, yaitu materi pertama yang akan disampaikan oleh saudara Rianda. Kepada Rianda dipersilahkan. Baik, materi yang pertama adalah pengertian dan fungsi RPP. Pengertian dan fungsi RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sementara itu, fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pedoman yang diperlukan untuk penyusunan RPP. Menurut Trianto, secara umum dalam mengembangkan RPP harus berpedoman pada prinsip pengembangan RPP, yaitu sebagai berikut. 1. Kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Yang keempat, harus koordinasi dengan komponen pelaksana program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. 3. Komponen-komponen yang harus dimuat RPP. Berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ditentukan komponen dan sistematika rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai berikut. 1. Identitas, meliputi mata pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu yang ditetapkan. 2. Kompetensi inti atau KI. 3. Kompetensi dasar atau KD. 4. Indikator pencapaian kompetensi. 5. Materi pembelajaran. 6. Kegiatan pembelajaran. 7. Penilaian pembelajaran dan remedial. 8. Media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Yang keempat, prinsip-prinsip penyusunan RPP.
Yang pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar spiritual atau KD dari KI 1, sosial atau KD dari KI 2, pengetahuan atau KD dari KI 3, dan keterampilan atau KD dari KI 4. Kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Keempat, berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar dengan menggunakan pendekatan saintifik, meliputi, mengamati, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi. Kelima, berbasis konteks. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Keenam, berorientasi kekinian. Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Ketujuh, mengembangkan kemandirian belajar. Pembelajaran memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Kedelapan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran memuat rancangan program pemberian umpan balik baik positif, pengayaan, dan remedi. Kesembilan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar komponen dan atau antar muatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterpaduan antara KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 10. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi. Yang kelima, yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Menurut Kunandar, langkah-langkah menyusun suatu RPP meliputi beberapa hal berikut. 1. Identitas mata pelajaran, menuliskan nama mata pelajaran, kelas, semester, dan alokasi waktu, jam pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi dan kompetensi dasar, menuliskan standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai standar isi. 3. Indikator. Pengembangan indikator dilakukan dengan beberapa pertimbangan berikut. A. Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator lebih dari 2. B. Indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan atau diobservasi. C. Tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam KD maupun SK. D. Prinsip pengembangan indikator adalah urgensi, kontinuitas, relevansi, dan kontekstual. E. Keseluruhan indikator dalam satu KD merupakan kemampuan bersikap, berpikir, bertindak secara konsisten. Yang keempat, materi pembelajaran. Mencantumkan materi pembelajaran dan melengkapi dengan uraian-uraian yang telah dikembangkan dalam silabus, pengalaman belajar yang bagaimana,
yang ingin diciptakan dalam proses pembelajaran yang didukung oleh uraian materi untuk mencapai kompetensi tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan materi adalah kemanfaatan, alokasi waktu, kesesuaian, ketetapan, situasi dan kondisi lingkungan masyarakat, kemampuan guru, tingkat perkembangan peserta didik, dan fasilitas. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran, dijelaskan apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran diambil dari indikator. Yang keenam, strategi atau skenario pembelajaran, yaitu strategi atau skenario apa dan bagaimana dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara terarah, aktif, dan efektif, bermakna dan menyenangkan. Strategi atau skenario pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh guru secara beruntun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, ada sarana dan sumber pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, sarana pembelajaran sangat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan sarana pembelajaran dalam uraian ini lebih ditekankan pada sarana dalam arti media atau alat peraga. Sarana berfungsi memudahkan terjadinya proses pembelajaran, sementara itu sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber dalam proses belajar mengajar. Yang kedelapan yaitu penilaian dan tindak lanjut. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan notes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kerja, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, dari kelompok 9. Kami dari kelompok 9, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya telah mengamati video yang kami sampaikan. Selanjutnya, jika ada pertanyaan boleh diketik di room diskusi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.